Israel kini resmi berada dalam status siaga penuh. Langit Haifa dan Tel Aviv membara, bukan karena matahari, tapi karena gelombang rudal dari timur. Dan yang lebih mengerikan, bukan hanya Iran yang bergerak. China, Korea Utara, bahkan Pakistan, mulai menunjuk ke medan perang yang sama. Sejak Minggu malam, pemerintah Israel secara resmi menyatakan kondisi darurat nasional terbatas. Pernyataan itu diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan disiarkan secara nasional lewat saluran Channel 12. Seluruh wilayah Israel, terutama zona utara dan tengah, berada dalam status Tseva Adom, kode merah untuk situasi darurat tertinggi akibat ancaman udara. Netanyahu menyebut situasi ini sebagai fase paling genting dalam sejarah pertahanan Israel sejak Perang Yom Kippur 1973. Jumlah serangan lebih dari 420 rudal dan ratusan drone. Dalam waktu hanya 72 jam, sistem radar Israel mencatat lebih dari 420 rudal balistik jarak menengah hingga jauh. 80 rudal diluncurkan dalam satu gelombang simultan dari wilayah barat Iran. Drone Shahed 136 dan Mohajer 6 yang bergerak dari Irak, Suriah, dan Lebanon. Serta puluhan roket Katyusha dan peluru artileri dari selatan Lebanon dan Gaza. Serangan tersebut berlangsung multi-layer dan multi-front, dirancang untuk membanjiri sistem pertahanan Israel secara simultan. Gelombang rudal pertama datang dari Iran Tengah, menggunakan sistem peluncuran mobil. Gelombang kedua berasal dari wilayah perbatasan Irak-Suriah, diluncurkan oleh milisi Syiah pro-Iran. Gelombang ketiga berasal dari wilayah Houthi di Yaman, berupa drone dan rudal jelajah. Titik serangan terpadat, Tel Aviv, Haifa, Negev, dan Golan. Serangan ditujukan ke berbagai titik vital. Tel Aviv menjadi target utama karena perannya sebagai pusat ekonomi dan diplomatik. Beberapa rudal menghantam dekat Marina Tower, gedung-gedung tinggi, dan stasiun kereta bawah tanah. Haifa dihantam rudal balistik jarak menengah yang menyebabkan ledakan di pelabuhan dan pabrik penyulingan. Beersheba dan Negev menjadi sasaran drone dan rudal jelajah yang menyasar radar militer dan pangkalan udara. Yerusalem Timur dan tepi barat dilaporkan terjadi gangguan sinyal GPS dan sistem navigasi elektronik akibat serangan siber bersamaan. Selagi rudal berjatuhan, serangan siber juga terjadi secara besar-besaran. Situs-situs pemerintah Israel seperti Ministry of Defense dan Airport Authority mengalami down selama 3 jam. Sistem alarm sipil mengalami glitch, membuat sebagian wilayah tidak menerima peringatan serangan tepat waktu. Tercatat 12 fasilitas rumah sakit terkena serangan ransomware, menyulitkan penanganan korban luka. Dugaan sementara menyebutkan bahwa unit cyber IRGC dan mitra dari Korea Utara terlibat dalam koordinasi digital serangan ini. Tel Aviv mengalami 3 ledakan besar, 2 diantaranya menimpa kawasan padat seperti Marina Tower dan distrik diplomatik. Haifa dihantam langsung oleh rudal berat yang merusak pembangkit listrik serta depo bahan bakar. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa kota yang dikenal sebagai pusat teknologi dan bisnis Timur Tengah itu kini diselimuti asap hitam. Suara sirene berganti dentuman. Gedung-gedung pencakar langit bukan lagi simbol kemajuan, tapi titik-titik jatuh kehancuran. 3 ledakan besar mengguncang Tel Aviv hampir bersamaan. Masing-masing selisih hanya 4 hingga 7 menit, menandakan bahwa serangan ini dirancang dengan presisi tinggi. Ledakan pertama terjadi di sekitar Marina Tower, distrik elit yang berada dekat pelabuhan dan jalur utama ekonomi. Rudal menghantam bagian atap gedung, memicu kebakaran besar di lantai atas. Beberapa saksi mata mengatakan, api menjalar ke 2 gedung tetangga, sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh unit penyelamat IDF dalam waktu 3 jam. Ledakan kedua menimpa distrik diplomatik, hanya 700 meter dari kantor konsulat Jerman dan kantor kecil kedutaan Amerika Serikat. Jendela kaca bangunan berlantai 12 pecah total, alarm menyala di seluruh kompleks, dan karyawan PBB dilaporkan dievakuasi ke bawah tanah. Ledakan ketiga terjadi di dekat terminal kereta bawah tanah Hashalom, menimbulkan getaran yang terasa hingga 2 km dari titik ledakan.
Akibatnya, sistem transportasi massal dihentikan total selama 24 jam. Dalam waktu 20 menit, lebih dari 1 juta warga Tel Aviv kehilangan akses listrik, dan sebagian mengalami gangguan air serta sinyal telepon. Warga sipil panik berhamburan menuju bunker, tapi sebagian pintu bunker gagal dibuka akibat gangguan sistem otomatis. Rumah sakit Ichilov dan Asuta menerima limpahan korban luka, termasuk luka bakar, patah tulang, dan cedera akibat serpihan logam. Laporan dari tim penyelamat menyebut setidaknya 12 anak dan 9 lansia mengalami trauma psikologis berat, tidak bisa berbicara atau berjalan pasca ledakan. Gambar yang viral memperlihatkan seorang ibu memeluk erat bayinya di bawah reruntuhan balkon. Sementara seorang relawan sipil berusaha menenangkan mereka dengan lilin darurat. Haifa, kota industri yang menjadi titik api. Di Haifa, rudal balistik jarak menengah jatuh tepat di kawasan industri pelabuhan, menghancurkan pembangkit listrik tenaga turbin gas yang selama ini menyuplai hampir 40% energi untuk wilayah utara Israel. Ledakan itu menyebabkan kebakaran besar yang menyebar ke depo bahan bakar cadangan, memicu suara dentuman susulan dan awan hitam beracun. Stasiun pemadam kebakaran utama di Haifa benar-benar kewalahan, dan bantuan pun dikirim dari Tiberias dan Akko. Butuh waktu lebih dari 9 jam untuk mengendalikan kobaran api. Kami melihat langit menjadi merah, api membumbung setinggi menara crane, kata seorang teknisi pelabuhan yang selamat. Risiko bencana ekologis dan industri semakin nyata ya. Gas beracun dari pembakaran tangki kimia menyebar hingga radius 4 km. Dan hal ini memicu evakuasi paksa terhadap 12 sekolah serta 2 rumah sakit. Sungai Kishon yang melintasi kota Haifa, kini tercemar limbah bahan bakar dan air kimia yang berasal dari sistem pendingin pembangkit listrik. Departemen Lingkungan Hidup Israel memperingatkan, dampak jangka panjang terhadap udara dan air bisa bertahan selama beberapa bulan jika tidak ditangani segera. Gangguan layanan vital pun tak terhindarkan. PLN Israel atau IEC melaporkan penurunan daya secara nasional sebesar 23%, sehingga mengharuskan pemadaman bergilir di wilayah Tel Aviv, Haifa, dan Herzliya. Sementara itu, layanan internet dan telekomunikasi turun drastis, apalagi setelah tower pusat Bezek, penyedia layanan utama, mengalami kerusakan ringan akibat getaran ledakan. Rumah-rumah ibadah, sekolah, dan kantor tutup massal. Pemerintah hanya mengoperasikan layanan minimal untuk darurat medis dan keamanan. Haifa dan Tel Aviv kini ibarat kota hantu di malam hari. Lampu jalan padam, mobil patroli berlalu lalang tanpa sirene, dan warga memilih tetap di rumah atau berdiam di bunker. Supermarket kehabisan stok makanan kaleng dan air minum. Beberapa toko dilaporkan dijarah saat malam kedua setelah listrik mati. Kami tegitatan bebi taste of tiring beturtsan, atau sunyi Dr. Dangsen Felicia, kata seorang relawan Zaka di Tel Aviv. Korban sipil meningkat, total 28 orang tewas, lebih dari 300 luka-luka, dan ribuan mengungsi ke dalam bunker serta zona darurat, menjadikan serangan kali ini salah satu insiden paling mematikan dalam sejarah Israel modern sejak Perang Yom Kippur. Rincian korban, luka dan kematian yang benar-benar mengguncang. Data dari Kementerian Kesehatan Israel atau MOH menunjukkan bahwa 12 orang tewas di Tel Aviv, sebagian besar akibat runtuhan gedung dan pecahan kaca dari ledakan yang menghantam distrik Marina. Lalu ada 7 orang meninggal di Haifa, termasuk 3 pekerja industri yang terjebak dalam kebakaran di depo bahan bakar. 4 korban jiwa juga tercatat di Bat Yam dan Holon, yang merupakan lokasi yang menerima pecahan rudal dari intersepsi udara. Selain itu, 5 lainnya menyusul meninggal di rumah sakit akibat luka bakar dan trauma berat. Di antara para korban, tercatat seorang bayi berusia 11 bulan yang tewas saat ledakan menghancurkan apartemen di lantai 8. Lalu ada seorang perawat rumah sakit di Ichilov
yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang dari shift malam. 2 tentara cadangan juga menjadi korban. Mereka sedang membantu evakuasi sipil di pusat kota Rehovot. Rumah sakit utama di seluruh Israel benar-benar penuh. Ichilov Hospital di Tel Aviv sedang merawat 140 pasien, dengan 16 di antaranya dalam kondisi kritis. Rambam Medical Center di Haifa bahkan sudah kelebihan kapasitas, sampai-sampai tenda-tenda darurat dibangun di tempat parkir. Sementara itu, Hadassah Medical Center di Yerusalem menerima korban luka dari Beersheba melalui evakuasi udara. Beberapa pasien dipindahkan ke Siprus menggunakan pesawat militer sebagai bagian dari operasi medis lintas negara. Laporan dari tim medis Zaka dan Magen David Adom menyebutkan, banyak korban tidak hanya luka fisik, tapi juga syok berat. Mereka tidak bisa bicara. Mereka hanya menatap kosong, bahkan tidak tahu bahwa mereka masih hidup. Krisis psikologis, trauma nasional. Selain luka fisik, trauma psikologis masif mulai dirasakan. Lebih dari 2.500 laporan gangguan stres akut tercatat dalam 48 jam. Anak-anak menunjukkan gejala PTSD dini, seperti ketakutan mendadak, mimpi buruk, dan gangguan makan. Kementerian Pendidikan menutup lebih dari 1.200 sekolah di zona merah dan membuka program psikososial darurat. Beberapa warga masih menolak untuk keluar dari bunker, meskipun situasi sebenarnya sudah dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Hal ini menunjukkan tingkat ketakutan dan juga ketidakpercayaan yang cukup tinggi terhadap sistem peringatan yang memang gagal berfungsi optimal di beberapa wilayah. Pengungsian massal benar-benar membuat Israel bagian tengah lumpuh. Lebih dari 83.000 orang dilaporkan meninggalkan rumah mereka, dan sekarang tinggal di bunker sipil, stasiun bawah tanah, ruang parkir tertutup, bahkan tenda-tenda darurat. Daerah pengungsian utama meliputi Tel Aviv Barat dan Marina, Haifa dan Tirat Carmel, Beersheba hingga Ashkelon, serta Yerusalem Barat dan sekitar Gifat Shaul. Bunker bawah tanah di Beersheba dan Yerusalem Barat kini menjadi zona hidup baru, di mana orang-orang tidur berdempetan di lorong-lorong sempit dengan satu toilet yang harus dipakai oleh 40 orang. Bantuan logistik pun datangnya lambat akibat gangguan di jalur distribusi. Seorang relawan mengatakan, orang tua, bayi, wanita hamil semua berbaring di lantai dingin, tidak ada yang bicara, tidak ada waktu untuk panik, yang ada hanya diam dan doa. Kondisi pengungsian semakin memburuk karena kekurangan air minum dan makanan instan, terutama di pusat-pusat evakuasi di Beersheba. Listrik juga sangat terbatas, hanya sekitar 6-8 jam per hari di banyak shelter. Selain itu, pasokan medis mulai menipis, termasuk obat penenang, oksigen portable, dan perban luka bakar. Pemerintah memang mengirim logistik lewat udara dan konvoi militer. Namun gangguan sinyal GPS akibat kemungkinan serangan siber membuat proses distribusi bantuan jadi tersendat Kementerian Keamanan Dalam Negeri memperkirakan jika eskalasi terus berlanjut, lebih dari 250.000 warga akan mengungsi dalam 7 hari ke depan. Program rumah kedua darurat mulai digulirkan, menawarkan tempat tinggal di luar zona merah bagi warga Tel Aviv dan Haifa. Namun, program ini terbatas, dan tidak semua orang bersedia pindah karena trauma meninggalkan keluarga begitu.